Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sasari Futrisa, BP 18110045 akan mempresentasikan materi saya tentang Sustainability Reporting Principle. Sustainability Reporting. Sustainability Report berarti laporan yang memuat tidak saja informasi kinerja keuangan, tetapi juga informasi non-keuangan yang terdiri dari informasi aktivitas sosial dan lingkungan yang memungkinkan perusahaan bisa bertumbuh secara berkesinambungan atau sustainability performance. Manfaat Sustainability Report bagi perusahaan: yang pertama, transparansi kepada stakeholder yang berkaitan dengan pemangku kepentingan seperti pemegang saham, anggota masyarakat lokal, pemerintah, pejabat, LSM, dan lain-lain. Dapat meningkatkan visibilitas perusahaan dan dengan demikian membantu untuk menunjukkan transparansi. Yang kedua, meningkatkan reputasi. Dapat membantu untuk membangun reputasi yang lebih jangka panjang. Selain itu akan memberikan kontribusi untuk meningkatkan brand value saham dan loyalitas pelanggan. Yang ketiga, perbaikan yang terus-menerus. Mendukung perbaikan terus-menerus, pelaporan meminta manajemen senior untuk mengambil tindakan demi kemajuan lebih lanjut yang akan dilaporkan pada tahun berikutnya. Yang keempat, mendorong inovasi. Dapat merangsang pemikiran dan kinerja terdepan sehingga membantu perusahaan tetap kompetitif. Yang kelima, kesadaran akan risiko. Dapat mencerminkan bagaimana risiko manajer perusahaan. Yang keenam, memperbaiki sistem manajemen. Dapat mendorong dan memfasilitasi penerapan sistem manajemen yang lebih ketat dan kuat untuk menangani dampak lingkungan, ekonomi, dan sosial yang lebih baik. Yang ketujuh, meningkatkan kesadaran, memotivasi, dan menyelaraskan karyawan, serta menarik bakat. Dapat membantu perusahaan dalam mendemonstrasikan bagaimana hidup sampai pada nilai-nilai bisnis dan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan isu-isu lingkungan dan sosial, baik secara internal maupun eksternal. Yang kedelapan, menarik modal jangka panjang dan kondisi pembiayaan yang menguntungkan. Dapat membantu menarik pemegang saham dengan horizon jangka panjang dan dapat membantu untuk memperbaiki premi risiko yang lebih rendah dari pemodal atau asuransi. Yang kesembilan, menciptakan nilai keuangan. Sustainability Report secara tidak langsung cenderung mencerminkan kemampuan dan kesiapan perusahaan untuk meningkatkan nilai pemegang saham jangka panjang pada aset tidak berwujud mereka. 10. Mempertahankan lisensi untuk operasi. Memberikan dasar yang kuat untuk dialog dan diskusi dengan para pemangku kepentingan, sehingga membantu untuk mempertahankan atau memperkuat lisensi perusahaan untuk beroperasi. Prinsip-prinsip laporan keberlanjutan. Yang pertama, prinsip-prinsip untuk menentukan konten laporan, yaitu pelibatan pemangku kepentingan organisasi harus mengidentifikasi para pemangku kepentingannya dan menjelaskan bagaimana organisasi telah menanggapi harapan dan kepentingan wajar dari mereka. Yang kedua, konteks keberlanjutan. Laporan harus menyajikan kinerja organisasi dalam konteks keberlanjutan yang lebih luas. Yang ketiga, materialitas. Laporan harus mencakup aspek yang mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang signifikan dari organisasi, atau secara substansial mempengaruhi asesmen kepentingan. Yang keempat, kelengkapan. Laporan harus berisi cakupan aspek material dan boundary, cukup untuk mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang signifikan, serta untuk memungkinkan pemangku kepentingan dapat menilai kinerja organisasi dalam periode pelaporan. Selanjutnya itu prinsip-prinsip untuk menentukan kualitas laporan. Yang pertama yaitu keseimbangan. Laporan harus mencerminkan aspek-aspek positif dan negatif dari kinerja organisasi untuk memungkinkan dilakukannya asesmen yang beralasan atas kinerja organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, komparabilitas. Organisasi harus memilih, mengumpulkan, dan melaporkan informasi secara konsisten. Yang ketiga, akurasi.
Informasi yang dilaporkan harus cukup akurat dan terperinci bagi para pemangku kepentingan untuk dapat menilai kinerja organisasi. Yang keempat, ketepatan waktu organisasi harus memuat laporan dengan jadwal yang teratur sehingga informasi tersedia tepat waktu bagi para pemangku kepentingan untuk membuat keputusan yang tepat. Yang kelima, kejelasan. Organisasi harus memuat informasi tersedia dengan cara yang dapat dimengerti dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan yang menggunakan laporan. Yang keenam, keandalan. Organisasi harus mengumpulkan, mencatat, menyusun, menganalisis, dan mengungkapkan informasi secara proses yang digunakan. Selanjutnya, berdasarkan Global Reporting Initiative atau GRI, pengungkapan Sustainability Report terdiri dari 2 standar, yaitu yang pertama, pengungkapan standar umum. Pengungkapan standar umum berlaku untuk semua organisasi yang menyiapkan laporan keberlanjutan. Bergantung pada pilihan organisasi pada opsi yang sesuai, organisasi harus mengidentifikasi pengungkapan standar umum yang wajib untuk dilaporkan. Yang pertama, strategi dan analisis. Membantu memberikan gambaran strategi umum tentang keberlanjutan organisasi untuk memberikan konteks pada bagian laporan selanjutnya yang lebih detail dibandingkan bagian-bagian dalam pedoman. Yang kedua, profil organisasi. Merupakan gambaran keseluruhan mengenai karakteristik organisasi untuk memberikan konteks bagi rincian-rincian dalam laporan dibandingkan dengan bagian-bagian yang ada dalam pedoman. Yang ketiga, aspek material dan boundary. Teridentifikasi pengungkapan standar ini memberikan gambaran keseluruhan tentang proses yang telah diikuti oleh organisasi untuk menentukan konten laporan. Yang keempat, hubungan dengan pemangku kepentingan. Gambaran keseluruhan tentang hubungan dengan pemangku kepentingan organisasi selama periode pelaporan. Yang kelima, profil laporan. Menyajikan gambaran keseluruhan tentang informasi dasar mengenai laporan, indeks konten GRI, dan pendekatan untuk memperoleh asuransi eksternal. Yang keenam, tata kelola. Memberikan gambaran tentang struktur tata kelola dan komposisinya, peran badan tata kelola, kompetensi dan evaluasi kinerja, peran badan tata kelola tertinggi, dan remunerasi insentif. Yang ketujuh, etika dan integritas. Pengungkapan standar ini merupakan gambaran keseluruhan tentang nilai, prinsip, standar, dan norma di organisasi, mekanisme internal dan eksternal, memperoleh masukan mengenai perilaku etis dan taat hukum, dan mekanisme internal eksternal untuk melaporkan permasalahan tentang perilaku yang tidak etis atau melanggar hukum dalam masalah integritas. Selanjutnya yaitu pengungkapan standar khusus. Laporan keberlanjutan organisasi menyajikan informasi terkait dengan aspek material, yaitu aspek yang dampaknya diidentifikasi sebagai penting bagi organisasi. Aspek material adalah aspek yang mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial organisasi yang signifikan, atau yang secara nyata mempengaruhi asesmen dan pengambilan keputusan para pemangku kepentingan. Pengungkapan standar G4 2013. Ekonomi, kinerja ekonomi, keberadaan di pasar, dampak ekonomi tidak langsung, lingkungan, bahan, energi, air, keanekaragaman hayati, emisi, limbah, produk dan jasa, transportasi, dan lain-lain. Sosial dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama yaitu praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja. Kepengawasan hubungan industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, pelatihan dan pendidikan, keberagaman dan kesetaraan peluang. Yang kedua, hak asasi manusia, investasi, non-diskriminasi, kebebasan berserikat dan perjanjian kerjasama. Yang ketiga, masyarakat lokal, anti korupsi, kebijakan publik, anti persaingan, kepatuhan, asesmen pemasok atas dampak pada masyarakat, dan mekanisme pengaduan dampak terhadap masyarakat. Yang keempat, tanggung jawab atas produk, kesehatan dan keselamatan pelanggan, pelabelan produk dan jasa, komunikasi pemasaran,
privasi pelanggan, dan kepatuhan. Baiklah, itu tadi presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.